Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat datang di Mindamai Podcast. Apa kabar untuk teman-teman semuanya? Semoga kita semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, di kesempatan podcast kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani dengan seorang YouTuber namanya. Ini ada Mochi Vlog yang akan menemani Anda. Kita bahas apa nih, Kak? Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel YouTube Mochi Vlogs. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, Mochi Vlog. Pokoknya nanti linknya saya taruh di komentar, di deskripsi. Nah, beberapa hari yang lalu usai saya upload podcast yang ketiga maksudnya, ada beberapa komentar yang masuk ngasih saran, dan salah satu saran yang menurutku sangat substansial atau yang lagi hot-hotnya sih sekarang ini untuk dibahas. Dia ngasih ide untuk membahas tentang generasi rebahan. Wah, kayaknya saya masuk tuh ya. Nah, ini harus diklarifikasi dulu nih. Ini menurut Mochi ini generasi rebahan itu seperti apa sebenarnya? Takutnya saya ngebahas diri saya nih, tapi kalau disuruh berkomentar tentang kaum rebahan, menurut saya adalah segelintir orang yang nyaman dengan zona nyaman. Oh gitu ya. Jadi generasi rebahan orang-orang yang tidak mau menanjak lagi, maksudnya sudah betah di situ. Iya, soalnya kan yang namanya rebahan ya, jujur aja. Kalau saya sendiri, kalau misalnya lapar ya makan. Setelah makan terus main HP, lihat sosial media. Apalagi kalau sudah nonton YouTube-nya Imin Damai, aduh, sudah lupa sama yang namanya kerjaan, ya nggak sih? Oh ya, jadi ternyata selama ini saya salah. Jadi awalnya saya berpikir generasi rebahan itu adalah orang-orang yang tidak mau keluar rumah. Jadi kerjaannya hanya di kasur saja terus rebahan. Iya, bisa juga sih, karena kan kaum rebahan itu ibaratnya mama papanya itu guling sama bantal. Oh gitu ya. Nah, seiring dengan kondisi bangsa negara kita saat ini yang dilanda pandemi ini, berarti semakin banyak melahirkan generasi rebahan gitu kira-kira ya. Iya, betul banget. Kalau menurut Mochi sih, karena kan anjuran dari pemerintah untuk stay home, banyak yang malah stay tempat tidur. Banyak yang lebih suka nonton YouTube, main sosial media. Tapi kalau menurut Mochi itu harus tetap dijaga ya, harus tetap dalam takarannya. Jangan sampai pandemi udah selesai malah betah rebahan di rumah gitu. Betul. Jadi kan banyak nih orang-orang yang stay at home ini yang tidak tahu juga harus ngapain selain main ponsel, makan dan tidur gitu. Nah, malam hari ini kita mau ngebahas ini generasi rebahan ini sebenarnya atau sebaiknya melakukan apa di zaman pandemi saat ini? Iya, betul banget. Generasi rebahan itu harusnya lebih produktif lagi. Jadi anjuran pemerintah yang menyuruh kita untuk stay home bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain aja di rumah. Bukan berarti kita cuma nonton TV, main game dan sebagainya. Kalau menurut Mochi, gunain waktu untuk stay home itu betul-betul dekat dengan keluarga dan tentunya lebih produktif dalam bekerja. Apalagi kan sekarang orang sudah rata-rata perusahaan itu sekarang sudah membuat aturan WFH, ya nggak sih? Betul. Work from home, yang memang kita ya tetap harus bekerja, tetap harus lebih produktif di rumah. By the way, saya kayak motivator ya. Wah, keren sekali ini. Jadi apalagi nih anak-anak muda yang masih sekolah, yang masih ini kan kalau orang-orang yang 35 tahun ke atas yang sudah bekerja kan mereka sudah punya sudah punya rule sendiri. Mereka tahu jadwalnya gitu, sudah ada schedule-nya, sudah jelas. Nah, sementara anak-anak sekolah termasuk mahasiswa itu kan mereka cenderung menghabiskan waktunya
untuk hanya menunggu kapan tugas diberikan oleh dosen atau gurunya, kapan dia harus mengerjakan. Nah, selebihnya itu sangat banyak sekali waktu kosong yang terbuang. Iya, banyak sekali waktu luang yang sebenarnya sih bisa dibilang disia-siain ya. Iya, betul. Jadi ini memang sesuatu yang harus sangat dihindari untuk generasi muda, penerus bangsa Indonesia, untuk mereka tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Iya, betul banget. Sebenarnya rebahan itu kan sesuatu yang nyaman ya, apalagi kan kalau kita bahas gender, saya perempuan ya. Iya. Siapa sih yang nggak mau nyaman? Apalagi kalau sudah nyaman sama satu tempat, ngapain ke Betul. tempat lain? Kenapa kita harus move on dari yang namanya kaum rebahan? Karena kan untuk menjadi lebih baik itu kan memang agak susah. Jadikan sebagai sesuatu yang sulit itu sebagai tantangan, bukan untuk mengeluh tapi untuk mencari jawaban untuk menjadi lebih baik lagi. Wow, luar biasa. Ini penting nih, harus disimak. Jadi jangan terlalu terlena dengan zona nyaman yang saat ini sedang dijalani. Keluar dari zona nyaman sih bukan maksudnya untuk tidak mensyukuri apa yang sedang terjadi, tapi kita harus menaikkan level kehidupan kita ke tingkat yang lebih tinggi tentunya. Nah, ini berbicara tentang kaum rebahan. Ini kalau terlalu nyaman sih sebenarnya agak, ya boleh dibilang dalam tanda kutip itu terlalu berbahaya juga sih bagi masa depan generasi muda nih. Generasi muda seharusnya tidak boleh bermalas-malasan. Ya, mereka harus sering-sering atau rajin-rajin mengupgrade kemampuan yang dia miliki. Iya, untuk menambah skill juga Kak ya. Iya. Nah, apalagi kan sekarang perkembangan teknologi udah beda banget zamannya saya waktu masih kecil sama generasi 20-an yang sudah lahir saat ini. Kalau generasi 20-an itu kan sudah disuguhkan dengan sesuatu yang sangat mudah. Contohnya saja dulu saya masih kenal sama permainan tradisional. Nah, kalau sekarang kayaknya agak susah kita dapat anak-anak umur 5 tahun yang tahu sama permainan tradisional, kecuali mungkin jenis game apa yang lagi trending. Nah, mungkin mereka tahu. Betul. Nah, sebenarnya kalau menurut Mochi terlalu banyak fasilitas-fasilitas juga kalau nggak bisa dikoordinir sama orang tuanya sebagai pengasuh, itu memberikan hal yang buruk juga. Artinya orang-orang yang lahir dengan semua kemudahan akan terbiasa dengan kemudahan. Jadi agak sulit juga kalau mendapatkan hal-hal yang sulit, kayak misalnya sudah terbiasa rebahan sambil main game, akan sulit untuk berpikir tentang bagaimana bersaing di dunia luar. Apalagi kalau misalnya yang sementara ini saat ini misalnya lagi kuliah, kan mereka harus menambah skill juga biar bisa bersaing di luar. Kalau misalnya kuliahnya mereka terbiasa dengan kerja tugas dari dosen cuman dicatat, copy di Google, habis itu dikirim. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya sudah selesai caranya bersaing di dunia pekerjaan? Kan lumayan susah juga, Kak ya? Betul sekali. Jadi ini jangan sampai generasi muda saat ini terlalu terlena dan tidak memanfaatkan perkembangan teknologi. Itu kan sesuatu yang sia-sia sekali sebenarnya. Iya, betul banget. Apalagi sekarang juga karena kecanggihan teknologi sudah nggak ada sekat, nggak ada batas antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, kalau misalnya anak-anak di negara lain sudah mengasah skill sejak dini, sementara kita di negara kita malah berleha-leha, bagaimana caranya kita bersaing ke luar negeri tentunya ya? Betul. Jadi semakin maju teknologi seharusnya membuat kita semakin semangat untuk belajar, untuk mengembangkan segala keahlian yang kita miliki. Seharusnya seperti itu. Nah, ini sebagai penutup, saran untuk kaum rebahan. Seharusnya apa yang dia lakukan? Oke, kalau mau ngasih saran sih, saya sebenarnya lebih menyarankan ke diri saya juga kayak, soalnya saya juga kadang dibuat terhipnotis oleh kecanggihan teknologi dan kemudahan segala hal, apalagi di gadget yang disebut smartphone ini. Iya, betul. Tempatnya sebuah benda yang sangat betul-betul bisa membantu saya. Secara psikologis kadang saya merasa lebih membutuhkan smartphone daripada
teman. Iya. Banyak hal yang bisa saya lakukan dengan smartphone saya sendiri. Nah, kalau ditanya soal saran untuk kaum rebahan, ya tentunya jangan jadikan kemudahan yang kalian dapatkan saat ini sebagai imbalan, tapi jadikan segala kemudahan yang kalian dapatkan ini untuk mengasah skill kalian, menambah kemampuan kalian biar bisa berguna bukan hanya di negara kita, tapi bisa memperkenalkan bahwa ini loh anak Indonesia yang bisa berkarya sampai ke mancanegara. Wow, luar biasa. Closing yang sangat menarik dari Kak Mochi. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah klik video ini, telah meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Imin Damai dan Saya Mochi Vlog mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.